Pernahkah kamu bertanya dalam hati, apakah Allah benar-benar mencintaiku? Saat hidup terasa berat, doa terasa lama dijawab, dan hati dipenuhi kegelisahan. Kadang kita melihat orang lain begitu mudah mendapatkan kebahagiaan, sementara kita masih berjuang dengan luka, ujian, dan rasa lelah yang tak terlihat oleh siapapun. Lalu diam-diam kita bertanya, "Ya Allah, apakah Engkau melihatku?" Tapi tahukah kamu sesuatu yang mengejutkan? Seringkali justru saat hidup terasa paling berat, disitulah tanda cinta Allah sedang bekerja dalam hidupmu. Kadang kita membayangkan cinta Allah hanya hadir dalam bentuk kebahagiaan, hidup yang mudah, rezeki yang lancar, dan doa yang langsung terkabul. Tapi kenyataannya, cinta Allah sering datang dengan cara yang jauh lebih dalam dari itu. Ia hadir dalam momen yang sunyi, dalam ujian yang membuat kita kembali bersujud, dalam kegelisahan yang akhirnya membawa kita lebih dekat kepadanya. Mungkin selama ini kita tidak menyadarinya. Kita sibuk mengeluh, sibuk bertanya mengapa, padahal di balik setiap peristiwa, Allah sedang menunjukkan tanda bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ada masa dalam hidup ketika hati terasa benar-benar hancur. Bukan sekadar sedih, tapi seperti ada sesuatu di dalam dada yang runtuh perlahan. Harapan yang dulu kita pegang erat tiba-tiba hilang. Rencana yang kita susun dengan penuh keyakinan ternyata tidak berjalan seperti yang kita bayangkan. Di saat seperti itu, banyak orang merasa sendirian, seolah dunia berjalan seperti biasa, sementara di dalam hati kita sedang terjadi badai besar yang tidak terlihat oleh siapapun. Mungkin kamu pernah merasakannya. Doa sudah dipanjatkan berkali-kali, air mata sudah jatuh di sepertiga malam, tapi kenyataan tetap terasa berat. Bahkan terkadang muncul pertanyaan yang diam-diam kita sembunyikan di dalam hati. Ya Allah, kenapa aku harus melalui ini? Namun, ada sesuatu yang sering tidak kita sadari. Di saat hati kita paling rapuh, justru disitulah Allah sedang paling dekat dengan kita. Pernahkah kamu memperhatikan satu hal? Meski ujian terasa begitu berat, entah bagaimana kamu masih bisa bertahan, masih bisa bangun keesokan hari, masih bisa melangkah sedikit demi sedikit. Padahal kalau dipikir secara logika, rasanya kamu sudah tidak sanggup lagi. Kekuatan itu datang dari mana? Seringkali kita mengira itu hanya karena waktu yang berjalan. Tapi sebenarnya, ada kekuatan yang Allah letakkan perlahan di dalam hati kita. Kekuatan yang tidak terlihat, tapi cukup untuk membuat kita tetap berdiri. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia tidak akan membebani seorang hamba, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Artinya, setiap ujian yang datang sebenarnya sudah Allah ukur dengan sangat sempurna. Bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk hati kita menjadi lebih kuat. Kadang, Allah membiarkan hati kita retak, agar kita belajar bersandar hanya kepadanya. Kadang, Allah mengambil sesuatu yang sangat kita cintai, agar kita kembali menyadari bahwa yang paling pantas kita cintai adalah Allah sendiri. Dan anehnya, setelah semua rasa sakit itu perlahan berlalu, kita sering melihat hidup dengan cara yang berbeda. Hati menjadi lebih lembut, doa menjadi lebih tulus, dan hubungan kita dengan Allah terasa jauh lebih dekat daripada sebelumnya. Itulah salah satu tanda cinta Allah kepada seorang hamba, bukan karena hidupnya selalu mudah, tetapi karena Allah tidak pernah membiarkannya jatuh sendirian. Setiap kali hatimu hampir menyerah, Allah selalu menyelipkan sedikit kekuatan untuk membuatmu bertahan satu hari lagi, dan satu hari lagi, sampai akhirnya kamu menyadari sesuatu yang sangat dalam, bahwa selama ini, di balik semua luka dan ujian itu, Allah sebenarnya sedang memeluk hatimu dengan cara yang tidak selalu bisa kita pahami. Setiap manusia pasti pernah berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Ada momen ketika kita menengadahkan tangan dengan hati yang penuh harap, memohon sesuatu yang sangat kita inginkan. Kita membayangkan jika doa itu terkabul, hidup akan terasa jauh lebih tenang, lebih bahagia, lebih sempurna. Mungkin kamu pernah berdoa untuk mendapatkan pekerjaan tertentu, berdoa agar hubungan yang kamu jaga tetap bertahan, atau berdoa agar sebuah rencana besar dalam hidupmu berjalan dengan lancar. Namun terkadang, kenyataan tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Pekerjaan yang kita impikan justru tidak kita dapatkan. Hubungan yang kita jaga dengan penuh perjuangan malah berakhir. Rencana yang sudah kita bangun lama tiba-tiba runtuh begitu saja. Di saat seperti itu, hati kita mulai bertanya, apakah Allah tidak mendengar doaku?
Pertanyaan itu sangat manusiawi. Bahkan, banyak orang yang diam-diam pernah merasakannya. Kita merasa seolah doa kita tidak sampai, atau mungkin Allah tidak mengabulkannya. Padahal kenyataannya seringkali jauh berbeda. Allah selalu mendengar setiap doa. Tidak ada satupun bisikan hati yang luput dari pengetahuannya. Bahkan, sebelum kita mengucapkannya, Allah sudah mengetahui apa yang kita rasakan. Namun cinta Allah tidak selalu datang dalam bentuk jawaban yang kita inginkan. Kadang, Allah menunda sesuatu karena waktunya belum tepat. Kadang Allah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Dan kadang Allah menahan sesuatu karena Dia tahu jika itu diberikan sekarang, justru akan menyakitimu di kemudian hari. Bayangkan seorang anak kecil yang sangat ingin memegang pisau tajam. Dia menangis, memohon, bahkan mungkin marah ketika orang tuanya melarangnya. Bagi anak itu pisau tersebut terlihat menarik, tapi bagi orang tuanya, pisau itu berbahaya. Orang tua itu tidak menolak karena tidak sayang, justru karena terlalu sayang. Begitu juga dengan Allah. Ada doa yang tidak Allah kabulkan, bukan karena Dia mengabaikanmu, tetapi karena Dia ingin melindungimu dari sesuatu yang tidak kamu ketahui. Seringkali kita baru menyadarinya bertahun-tahun kemudian. Kita melihat ke belakang dan berkata dalam hati, ternyata jika dulu doaku dikabulkan, mungkin hidupku tidak akan seperti sekarang. Dan di titik itu, kita mulai memahami satu hal yang sangat menenangkan, bahwa setiap doa sebenarnya selalu dijawab oleh Allah. Hanya saja, jawabannya tidak selalu berbentuk iya. Kadang, jawabannya adalah, tunggu. Kadang, jawabannya adalah, aku punya sesuatu yang lebih baik untukmu. Dan ketika kita mulai percaya pada cara Allah menjawab doa, hati kita perlahan menjadi lebih tenang. Karena kita sadar, tidak ada satupun doa yang sia-sia. Setiap doa adalah bentuk hubungan antara seorang hamba dengan Robnya. Dan jika kamu masih terus berdoa sampai hari ini, itu juga bisa menjadi tanda bahwa Allah masih menarik hatimu untuk tetap dekat kepadanya. Hidup di dunia ini sering terasa begitu bising. Setiap hari kita dikelilingi oleh banyak hal yang membuat hati gelisah. Pikiran tentang masa depan, tekanan pekerjaan, masalah keluarga, atau sekadar rasa khawatir yang tiba-tiba datang tanpa alasan yang jelas. Kadang kita berada di tempat yang ramai, dikelilingi banyak orang, tapi di dalam hati justru terasa kosong. Seolah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, ada juga momen yang sangat berbeda. Momen ketika tiba-tiba hati terasa tenang. Bukan karena semua masalah sudah selesai, bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tapi entah kenapa, di tengah semua kekacauan itu, hati terasa lebih ringan, seperti ada sesuatu yang menenangkan jiwa kita dari dalam. Mungkin kamu pernah merasakannya saat kamu selesai sholat dan duduk beberapa saat dalam diam, saat kamu membaca ayat-ayat Al-Quran dan hati terasa lebih lapang, atau saat kamu berdoa di malam yang sunyi dan tanpa sadar, air mata jatuh begitu saja. Tapi setelah itu, hati terasa jauh lebih damai. Ketenangan seperti itu bukan sesuatu yang datang begitu saja. Dalam Islam, ketenangan hati memiliki nama yang sangat indah. Sakinah, sebuah ketenangan yang Allah turunkan langsung ke dalam hati seorang hamba. Allah berfirman bahwa hanya dengan mengingatnya, hati akan menjadi tenang. Artinya, ketenangan sejati tidak datang dari dunia, bukan dari harta, bukan dari popularitas, bukan juga dari pujian manusia. Semua itu mungkin bisa membuat kita senang sesaat, tapi tidak selalu mampu menenangkan hati. Sakinah hanya datang dari Allah, dan ketika seseorang mulai merasakan ketenangan, setiap kali ia mendekat kepada Allah, itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa Allah sedang mencintainya. Bayangkan ini, di luar sana banyak orang yang hidup dengan segala kenikmatan dunia, tetapi hatinya tetap gelisah. Mereka mencari ketenangan di banyak tempat, namun tetap merasa kosong. Sementara, ada seseorang yang mungkin hidupnya sederhana, ujiannya banyak, tapi hatinya tetap memiliki ruang tenang ketika ia mengingat Allah. Itulah salah satu bentuk kasih sayang Allah yang sangat halus. Allah menanamkan rasa rindu dalam hati hamba-Nya untuk kembali kepadanya. Setiap kali kita merasa lelah dengan dunia, hati kita seperti diarahkan kembali ke satu tempat yang paling aman, yaitu kepada Allah. Dan ketika kamu mulai merasakan bahwa salat membuatmu lebih tenang, bahwa doa membuatmu lebih kuat, bahwa mengingat Allah membuat hatimu terasa lebih damai, mungkin
itu bukan sekadar kebiasaan. Mungkin itu adalah cara Allah memeluk hatimu dengan ketenangan yang tidak dimiliki oleh dunia. Dalam perjalanan hidup, ada saat-saat ketika kita merasa benar-benar berada di ujung jalan. Semua pintu seolah tertutup, rencana yang kita bangun runtuh satu persatu, dan harapan yang dulu terasa begitu dekat, perlahan berubah menjadi kekhawatiran. Di momen seperti itu, hati manusia sering merasa sangat kecil. Kita mencoba mencari jalan keluar dengan segala cara, memikirkan berbagai kemungkinan, tapi tetap saja terasa buntu. Mungkin kamu pernah berada di titik itu, saat masalah terasa terlalu besar, saat keadaan membuatmu hampir putus asa, bahkan mungkin kamu pernah berpikir, sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Namun justru di saat seperti itulah, seringkali sesuatu yang tidak kita duga terjadi. Tiba-tiba, ada jalan yang terbuka, ada pertolongan yang datang dari arah yang sama sekali tidak kita bayangkan. Ada seseorang yang muncul membantu di waktu yang sangat tepat, seolah-olah semua itu sudah diatur dengan sangat sempurna. Itulah salah satu cara Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada seorang hamba. Kadang, Allah membiarkan kita berjalan sampai ke titik paling lemah. Bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi agar kita menyadari bahwa selama ini kita tidak pernah berjalan sendirian. Ketika semua usaha manusia terasa tidak cukup, disitulah kita belajar menyerahkan segalanya kepada Allah. Dan saat hati benar-benar berserah, seringkali pertolongan Allah datang dengan cara yang begitu halus, namun sangat nyata. Dalam kehidupan banyak orang, ada cerita-cerita kecil seperti ini. Seseorang yang hampir kehilangan harapan tiba-tiba mendapatkan peluang baru. Seseorang yang sedang kesulitan rezeki tiba-tiba dipertemukan dengan jalan yang tidak pernah ia rencanakan. Atau seseorang yang merasa hidupnya hancur, ternyata justru menemukan arah hidup yang lebih baik setelah melewati ujian itu. Saat kita melihat ke belakang, kita sering menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan, bahwa semua kejadian itu bukan kebetulan. Allah sedang mengatur langkah kita, bahkan ketika kita sendiri tidak memahami kemana arah hidup ini berjalan. Dan mungkin, jika pertolongan itu datang terlalu cepat, kita tidak akan pernah belajar bersabar. Jika jalan keluar itu muncul terlalu mudah, kita mungkin tidak akan pernah belajar berserah diri kepada Allah. Karena itulah, terkadang Allah menunda pertolongannya sampai saat yang paling tepat. Saat hati kita sudah lebih kuat, saat kita sudah lebih siap menerima pelajaran dari ujian itu. Dan, ketika pertolongan itu akhirnya datang, kita sering terdiam sejenak, lalu berkata dalam hati, "Ya Allah, ternyata Engkau selalu ada sejak awal." Disitulah kita mulai memahami satu hal yang sangat menenangkan, bahwa di balik setiap kesulitan yang membuat kita hampir menyerah, Allah sebenarnya sedang menyiapkan jalan penyelamatan yang belum bisa kita lihat. Ada satu tanda cinta Allah yang seringkali sangat halus. Bahkan kadang kita tidak menyadarinya. Tanda itu bukan sesuatu yang terlihat oleh orang lain. Bukan juga sesuatu yang bisa diukur dengan harta atau keberhasilan dunia. Tanda itu ada di dalam hati. Pernahkah kamu merasakan ini? Saat kamu melakukan kesalahan, hatimu tidak pernah benar-benar tenang. Ada rasa bersalah yang terus mengetuk pelan di dalam dada, seolah ada suara kecil yang mengingatkanmu untuk kembali. Atau ketika kamu mulai terlalu sibuk dengan dunia, lalu tiba-tiba hatimu terasa kosong. Ada rasa rindu yang aneh, seolah ada sesuatu yang memanggilmu untuk kembali bersujud. Itu bukan kebetulan. Itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Tidak semua orang memiliki hati yang seperti itu. Ada orang yang tenggelam terlalu jauh dalam kesibukan dunia, sampai mereka tidak lagi merasakan kegelisahan ketika jauh dari Allah. Hati mereka perlahan menjadi terbiasa dengan jarak. Namun ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia tidak membiarkan hamba itu pergi terlalu jauh. Setiap kali ia tersesat, Allah menanamkan rasa gelisah di dalam hatinya, bukan untuk menghukumnya, tetapi untuk memanggilnya pulang. Kadang panggilan itu datang melalui ujian, kadang melalui nasihat yang tiba-tiba kita dengar, kadang melalui ayat Al-Quran yang terasa seolah berbicara langsung kepada hati kita. Dan anehnya, di saat-saat seperti itu, hati kita terasa sangat lembut. Air mata bisa jatuh hanya karena satu doa, hati bisa bergetar hanya karena satu ayat, dan jiwa terasa ingin kembali kepada Allah dengan cara yang lebih tulus. Itulah tanda bahwa hati kita masih hidup. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah lebih bahagia dengan taubat seorang hamba daripada seseorang yang menemukan kembali hartanya yang hilang di tengah padang pasir. Bayangkan,
betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk kembali kepadanya. Allah hanya ingin kita kembali. Dan ketika hatimu selalu menemukan jalan untuk kembali kepada Allah, meskipun berkali-kali jatuh, meskipun berkali-kali melakukan kesalahan, mungkin itu adalah tanda bahwa Allah masih memegang hatimu dengan sangat erat. Bahwa di balik semua kelemahan kita, Allah tidak pernah berhenti membuka pintunya. Karena bagi Allah, seorang hamba yang terus kembali kepadanya adalah hamba yang sangat Dia cintai. Mungkin selama ini kita sering berpikir bahwa tanda cinta Allah harus selalu terlihat dalam bentuk kebahagiaan, kemudahan, dan kehidupan yang berjalan sempurna. Padahal kenyataannya, cinta Allah sering hadir dalam bentuk yang jauh lebih dalam dari itu. Dalam ujian yang membuat kita kembali berdoa, dalam kesedihan yang membuat hati lebih dekat kepadanya, dan dalam kekuatan yang tiba-tiba datang saat kita hampir menyerah. Jika hari ini hidupmu masih penuh perjuangan, jangan langsung berpikir bahwa Allah menjauh darimu. Bisa jadi justru disitulah Allah sedang membentuk hatimu, mendekatkanmu, dan menunjukkan bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Jika ada satu bagian dari video ini yang terasa sangat dekat dengan hatimu, mungkin itu bukan kebetulan. Bisa jadi Allah sedang mengingatkanmu bahwa Dia selalu ada bahkan di saat-saat yang paling sunyi dalam hidupmu. Jika pesan ini terasa berarti, bagikan video ini kepada orang yang mungkin juga sedang membutuhkan pengingat bahwa cinta Allah tidak pernah jauh. Dan jika kamu ingin terus mendapatkan renungan yang menenangkan hati seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe. Semoga Allah selalu menjaga hati kita agar tetap dekat kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.